Tadi disebutkan bahwa su'udzon itu adalah dusta yang sangat dusta, pembicaraan yang paling dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, karena kita harus berbaik sangka, maka jangan sampai kita berburuk sangka atau su'udzon. Kenapa jangan berburuk sangka? Karena rugi di dunia, rugi di akhirat kalau kita berburuk sangka. Apa saja itu? Yang pertama, mendapat nilai dosa. Kalau kita berburuk sangka, jelas ada dosanya. Apalagi Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Nah itu. Hai orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Kenapa prasangka itu dosa? Karena apa yang kita sudah anggap buruk belum tentu buruk. Kita anggap jelek belum tentu jelek, bisa jadi malah sebaliknya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dosa dari berburuk sangka. Yang kedua, buruk sangka itu adalah dusta yang besar. Dusta yang besar. Kita berbohong itu nggak boleh. Tapi kalau kita berdusta itu lebih dari, kalau kita berburuk sangka itu lebih dari dusta yang biasa. Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim, iyyakum wazzan fa innaz-zanna akzabul hadis. Jauhilah prasangka, jauhilah berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Apalagi ini menyangkut orang lain. Coba tuh lihat orang, itu orang pelitnya minta ampun. Oh, gitu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dulu waktu dia minta nggak dikasih. Padahal nggak dikasih bisa jadi memang orang itu nggak punya uang. Sama sekali nggak punya uang, cuma dia menganggap, oh masa iya orang kayak begitu nggak punya uang. Nah itu kan namanya buruk sangka. Memang tidak punya uang mungkin saja. Oh tapi kan dia orang kaya, mobil punya, rumah bagus. Ya memang rumah bagus, mobil punya, tapi kan semuanya belum lunas. Dia bayar cicilan, utangnya banyakkan dia daripada kita. Jadi jangan buruk sangka kalau orang tidak berbagi. Ya sudah, dia nggak mau ngebagi saya, nggak apa-apa. Jangan kita perpanjang urusan ini. Tuh orang dasar pelit, saya minta 50.000 aja nggak dikasih. Oh, gitu. Jadi dusta yang sangat besar. Yang berikutnya itu menimbulkan sifat buruk. Ya, kalau kita su'udzon, berburuk sangka kepada orang lain, maka akan timbul sifat buruk pada diri kita. Karena kita mengembangkan keburukan dari buruk sangka itu. Sebab apa? Sebab kita merasa benar dengan buruk sangka itu. Ketika orang mempertanyakan, akhirnya kita bumbu-bumbui lagi, kita kembangkan lagi, agar buruk sangka kita itu memang betul, padahal namanya buruk sangka kan tidak betul. Timbul sifat ghibah, ngomongin orang. Apalagi kalau orang punya pengalaman yang sama. Benar,
Saya juga dulu mau minta nggak dikasih sama dia. Jadi emang benar bapak itu pelit. Padahal bisa jadi pada kesempatan di mana dia mau minta bantuan, ini minta bantuan, emang orang itu, bapak itu betul-betul lagi nggak punya uang. Cuma kita nggak percaya, kenapa? Karena kita melihat orang dari tampilan lahiriah. Akhirnya apa? Timbul benci, kebencian, nggak suka sama orang itu. Lalu timbul dengki, iri hati. Ketika dia mencapai kemajuan, kita nggak suka. Lalu kita bicarakan keburukan-keburukan yang berkaitan dengan kemajuan yang dicapai. Paling nyogok. Kalau anaknya nikah, kok anaknya udah nikah ya? Padahal baru diwisuda 3 bulan yang lalu, kok udah nikah sekarang? Anak saya udah 2 tahun wisuda, masih belum juga nikah. Ini pasti main dukun dia. Dia kedukun, melet. Laki-laki itu dipelet. Wah, suuzon, buruk sangka, timbul kedengkian. Lalu orang mendengar, orang yang mendengar cerita kepada si bapak itu. Akhirnya apa? Si bapak itu nggak suka, timbul kerenggangan hubungan, timbul konflik, dan seterusnya. Makanya ini harus dijauhi. Kata Nabi, alaikum bisidqi, wajib atas kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kamu kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu akan menghantarkan kamu kepada surga. Iyyakum wal kazib, jauhilah dusta. Fa innal kazib yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengarahkan kamu kepada kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu akan menghantarkan kamu kepada neraka. Ini hal yang harus kita hindari. Dusta. Tadi disebutkan bahwa suudzon itu adalah dusta yang sangat dusta, pembicaraan yang paling dusta, dusta banget, bohong banget. Nah, maka kita jauhi agar tidak memunculkan sifat buruk kepada diri kita masing-masing. Maka dari situ para sahabat diingatkan, dibimbing agar menjadi orang-orang yang suka berbaik sangka satu dengan yang lain. Ada cerita yang menarik. Dulu Rasulullah sedang berada di masjid, sedang ceramah seperti ini. Sahabat-sahabat kumpul. Datang orang yang Nabi nggak kenal. Dia orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, pegunungan, kampung gitu. Ketika dia sudah masuk, duduk, mendengarkan Nabi ceramah, nggak lama kemudian dia pengen kencing. Dia mundur, dia berdiri, mundur, dia kencing di bagian belakang masjid itu. Sahabat melihat, marah. Nabi juga melihat, tapi Nabi tenang. Sahabat, berhenti, jangan kencing di sini. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Kata Nabi, biarkan saja. Biarkan saja itu bukan berarti kencing di masjid itu boleh. Biarkan saja itu maksudnya ya orang lagi ser disuruh berhenti, bagaimana berhentinya? Kita belum ser aja disuruh keluar, kita nggak bisa karena udah kebelet kata orang, nggak tahan. Apalagi ini yang lagi ser, ya sudah, mau dikata apa lagi. Nabi berbaik sangka, nggak mungkin nih orang bermaksud buruk, bisa jadi dia belum paham. Maka Nabi tanya, kamu ini dari mana? Disebutkan nama kampungnya.
Nabi ngerti peradaban orang itu kan berbeda-beda berdasarkan kebiasaan. Itu namanya etika. Etikanya beda. Ya sudahlah, ini masjid, harus dijaga kesuciannya karena ini tempat sholat. Maka kalau mau kencing bukan di sini, di sana itu. Paham? Iya. Nah, maka sahabat yang tadi marah itu dipanggil. Umar bin Khattab paling marah itu. Umar sini. Ada apa ya Rasul? Ambil air seember. Yang paling kesel disuruh ngambil air. Ya, dia tunduk pada Nabi. Ambil air seember. Ini ya Rasul, siram sekalian. Bersihkan. Yang paling kesel disuruh ngepel kalau bahasa sekarang. Umar bisa saja mengatakan, ya Rasul enak aja saya yang disuruh ngepel. Suruh aja dia, tanggung jawab dong. Dia yang kencing kok. Tidak. Umar tahu walau bagaimana dia tamu yang harus diperlakukan dengan baik. Jadi penting ini husnuzan, baik sangka. Meskipun ada orang yang melakukan hal yang sangat tidak baik, yaitu kencing di masjid. Kalau kita suuzan, wah ini orang mungkin sudah diapain tuh? Dikeroyok, dipukuli. Kenapa? Karena dianggap dia menista masjid. Wah, jadi inilah yang harus mendapat perhatian kita semua. Kita bangun husnuzan, kita hindari su'uzan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita sambung pada tema berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.